Sudah ya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mari sama-sama kita buka taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membaca suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah Masjid Rizqon Hasanan ini. Dia juga siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah ampuni segala dosa, kesalahan, dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga bertawassul dengan baca surah Fatihah ini kita niatkan, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup ini, atau siapapun jamaah masjid ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk masjid ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, diluaskan dan diberkahi rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, kita doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, yang berbakti kepada orang tua mereka. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah, yang meninggal di antara mereka, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sakit dan luka-luka, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka ya Allah, dan berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan kaum Zionis dan musuh-musuh mereka ya Allah sehancur-hancurnya. Dan kita juga berharap yang tidak lama lagi kita akan memilih pemimpin di negeri ini yang akan membuat kebijakan-kebijakan untuk bangsa dan negeri ini. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikan kami pemimpin yang soleh ya Allah. Berikan kami pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, yang cinta kepadamu, yang juga Engkau mencintainya ya Allah. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat, pemimpin yang betul-betul amat, yang betul-betul tabligh, menyampaikan apa adanya suatu kebenaran. Yang paling penting juga ya Allah, berikan kami pemimpin yang cerdas, dengan ilmunya, dengan kecerdasannya, mampu memberikan solusi dan berbagai macam persoalan yang terjadi pada bangsa dan negeri ini ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan lalu kita sudah membahas tentang hadis isbal. Saya rasa tidak perlu saya ulangi lagi, dan hari ini kita akan membahas hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah, yaitu harusnya kita makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, kata Rasul, jika di antara kalian makan, maka kata Rasul, falyakul biyaminihi, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba, dan juga apabila dia minum, falyashrab biyaminihi, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Kenapa Rasul dalam hadis ini memberikan di antara alasan yang nyata dalam hadis ini, kenapa kita disuruh oleh Rasul, dan otomatis ini wahyu dari Allah, karena apa yang diucapkan oleh Rasul itu, Nabi Muhammad itu setelah beliau menjadi Rasul, Allah yang menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau resmi menjadi Rasul, apapun yang beliau ucapkan, apapun pernyataan yang beliau ungkapkan, apalagi perbuatan yang dilakukan, pernyataan-pernyataan dan ucapan-ucapan yang diucapkan beliau pun Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah apa yang beliau ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya dia sebagai manusia. Karena bagaimanapun yang namanya makhluk yang bernama manusia itu pasti punya hawa nafsu. Tidak ada yang tidak punya hawa nafsu. Hanya tergantung bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu. Karena itu Allah katakan, ya, yaitu alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalau engkau tidak pandai mengendalikan hawa nafsumu, ya pasti engkau akan melakukan apa yang disebut dengan atakasur. Apa itu takasur? Berlomba-lomba, banyak-banyakan harta dan materi dan tinggi-tinggian jabatan. Sementara Allah katakan at-takasuru itu berlomba-lomba dalam banyak-banyakan harta, materi dan tinggi-tinggian jabatan. Itu Allah katakan al-hakum, sudah membuat engkau lalai dan lupa diri, sudah membuat engkau bisa tidak tahu halal dan tidak tahu haram, yang akhirnya hawa nafsu yang diperturuti, yang akhirnya jadi budak hawa nafsu. Nah, Allah katakan hatta zurtumul maqabira, sampai kau mati kau tidak akan pernah merasa puas dan cukup dan tidak akan berhenti kalau hawa nafsu yang diikuti. Kenapa? Sebab hawa nafsu itu tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ayo, nggak usah jauh-jauh, nggak usah tanya orang, tanya diri kita. Kalau bicara tentang hawa nafsu dan kemauan, Bapak, Ibu maunya sekarang punya duit berapa? Nah, maunya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu berapa?
Itu satu pasti itu. Yang kedua, maaf, ya apalagi kalau sudah bicara tentang ya pelampiasan nafsu birahi seks. Kalau sudah tanpa ada yang namanya aturan agama dan iman, hawa nafsu sudah nggak terkontrol. Bahkan bisa jadi lebih sadis, lebih jorok dari binatang. Kenapa? Maaf, yang namanya binatang, kucing, sampai saat ini belum pernah kucing jantan kawin dengan kucing jantan. Ada kucing jantan kawin dengan kucing jantan? Enggak ada. Harimau jantan pun kawin dengan harimau jantan enggak ada. Harimau betina kawin dengan harimau betina pun belum pernah. Dan tidak akan pernah terjadi. Tapi manusia dalam menyalurkan hawa nafsunya sudah menjadi tren dan model, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ya kan toh? Yang tidak dilakukan oleh binatang pun dilakukan oleh manusia ketika hawa nafsu yang diperturuti, ketika hawa nafsu yang sudah mengendalikan. Ini manusia. Maka manusia itu kalau sudah dikontrol dengan hawa nafsu harta, hawa nafsu materi, hawa nafsu kekuasaan, sudah nggak ada malu lagi. Melanggar peraturan, melanggar undang-undang. Kalau dalam peraturan negara yang tertinggi melanggar konstitusi, sudah nggak ada malu lagi, udah tabrak terus. Mau orang protes, mau orang apa, udah nggak dipikirin. Malu tuh udah nggak ada, mukanya udah muka badak semua udah. Yang anehnya, para intelektual, para ilmuwan, cerdik pandai pun kadang-kadang kalau sudah mengikuti hawa nafsu, intelektualnya tuh udah nggak kelihatan, udah hilang sudah. Ya apa maksudnya? Intelektualnya hilang sudah. Mau dia profesor, doktor dalam bidang hukum, mau dia profesor doktor dalam bidang hukum tata negara, itu tindakan dan perbuatannya itu sudah tidak menggambarkan dia sebagai seorang ahli lagi, udah melacurkan ilmunya, melacurkan kepandaiannya, melacurkan keintelektualannya, mencari pembenaran-pembenaran terhadap hal-hal yang sudah jelas-jelas melanggar hukum. Mencari pembenaran-pembenaran terhadap hal-hal yang sudah melanggar undang-undang. Mencari pembenaran-pembenaran terhadap hal-hal yang sebetulnya menurut hati nuraninya bertentangan dengan konstitusi. Itulah manusia kalau sudah hawa nafsu kekuasaan yang dikedepankan. Itulah manusia kalau sudah hawa nafsu materi dan harta yang dikedepankan. Itulah manusia kalau hawa nafsu birahi seks yang dikedepankan. Sudah bukan peraturan lagi yang dikedepankan. Nah, makanya Allah ingatkan, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Sampai kau mati, kau nggak akan pernah cukup, nggak akan pernah puas. Sementara siapapun kita, ya, dibatasi dengan ruang lingkup waktu dan kemampuan. Ayo, ruang lingkup waktu, dimensi waktu yang Allah berikan dalam hidup kita terbatas. Ya kan toh? Umat Nabi Muhammad ini siapapun dia, maksimal mayoritas itu dikasih umur hanya 60 sampai 70 tahun. Mayoritas. Ada sih yang 80 tahun, ada, tapi jarang. Apalagi 90 tahun jarang. Jangankan 60 tahun, 40 tahun aja udah banyak yang innalillah. Betul nggak, Pak? 50 tahun aja udah banyak yang innalillah. Kita hidup ini dibatasi dengan dimensi waktu umur. Sampai Allah katakan, apa kata Allah? Kullu nafsin
Dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Itu dimensi waktu yang Allah berikan dalam hidup kita. Ya. Dimensi kemampuan, kekuatan, iya. Dalam surat Yasin yang biasa kita baca, Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang aku izinkan usianya sampai usia lanjut, kalau bahasa kitanya sampai masuk ke usia. Nah, usia lanjut itu apa, Pak? Masa tua, ya. Tambah lagi bangka. Emang orang tua dari Bangka aja, Pak? Dari yang lain juga banyak orang tua, nggak mesti dari Bangka ya, Pak. Barang siapa yang aku izinkan usianya sampai masuk usia lanjut, nah, resiko yang dia harus hadapi dan siap menghadapi, nunakkisu fil khalqi. Itu Allah bilang, aku balik kondisi ciptaan dan tubuhnya. Dibalik seperti apa ya? Dibalik seperti bocah lagi, bahkan lebih parah dari bocah. Ya kan? Anak kecil tidak ada gigi. Kakek-kakek, nenek-nenek giginya udah pada rontok. Bedanya anak kecil giginya belum numbuh, kakek-kakek, nenek-nenek giginya udah pamitan. Artinya sama-sama nggak punya gigi. Anak kecil kulitnya keriput. Coba anak baru umur setahun, saya sebulan 2 bulan, tuh kulitnya keriput itu. Ya. Sementara kalau kata orang Betawi itu kisut, kata orang Bojong. Kemudian udah kakek-kakek, nenek-nenek kulitnya kisut. Ya kan? Ini lagi, keriput lagi. Bedanya anak kecil dagingnya belum numbuh, kakek-kakek, nenek-nenek dagingnya udah. Anak kecil, ya Allah, jangankan disuruh ngangkat air 1 gayung, apalagi 1 ember, ya kan? Bisanya hanya kalau perlu nangis. Kakek-kakek, nenek-nenek, ya udah usia 80 tahun, ya Allah, 70 tahun, suruh ngangkat air 1 ember, ya kan tuh? Anak kecil cerewet. Bagaimana gak cerewet? Jam 2 pagi bapak ibunya lagi tidur, nangis dia. Sebelum apa kehendaknya apa kan? Dipenuhi, nangis terus sekenceng-kencengnya. Cerewet. Dia nggak tahu mau bapak ibunya capek siang hari, kerja sana sini, jungkir balik, dia nggak peduli. Yang penting kebutuhannya terpenuhi. Kakek-kakek, nenek-nenek cerewet nggak? Cerewet. Hanya bedanya cerewetnya anak kecil lucu, imut-imut. Cerewetnya orang tua, ya kan loh? Kakek-kakek, nenek-nenek cerewetnya, wah Allah, nanya sesuatu aja itu satu macam pertanyaan bisa 10 kali bolak-balik. Cucunya bilang, nenek cerewet banget sih katanya. Ya dia anggap dia belum pernah tanya lagi. Memorinya begitu. Itulah orang tua. Sehingga ada yang bilang, cerewetnya anak kecil lucu dan imut-imut, cerewetnya orang tua yang penting sama-sama cerewet. Nah, kondisi kita dibatasi dengan kekuatan yang seperti itu, Pak. Ya, maaf, Bapak punya baju di rumah selusin. Paling yang dipakai berapa sih? Bahkan ada yang baju setahun sekali belum tentu dipakai. Betul? Punya sepatu 5 di rumah, yang dipakai? Itulah kondisi kita. Kita dibatasi oleh dimensi waktu dan kemampuan. Maka jangan sombong. Nah, dalam hadis ini Rasul Muhammad SAW memerintahkan kita kalau makan, kata Rasul, makanlah dengan tangan kanan.
Kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena hanya syaitanlah yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Minimal kalau kita mentaati perintah Rasul ini, minimal kita sudah tidak niru makhluk yang terkutuk dalam kehidupan kita. Makhluk yang dilaknat oleh Allah dalam hidupnya, yaitu syaitan. Karena yang namanya makhluk yang bernama iblis atau syaitan, itu maunya ngapain? Menyesatkan manusia. Maunya begitu. Menyesatkan manusia. Dan dia nggak peduli siapapun manusia itu gitu. Ini yang sering kita bahas. Tolong kalau ada Bapak di atasnya Al-Quran, yang terjemah terutama tolong buka. Tolong buka Pak, ambil. Ya, supaya apa yang saya katakan ini nggak hoax gitu. Yakin betul ada sumbernya. Siapa lagi? Silahkan buka, ambil. Al-Quran itu ada Pak. Itu ada di depan. Buka surat 15 ayat 39. Coba buka. Dan baca terjemahannya. Ayo yang mudaan. Wah, gimana yang muda kok diam aja ini? Oh ada nih. Pak Khomsin ada kan ya? Ayo gimana Pak Khomsin? Bismillah. Ya. Oleh karena engkau telah memutuskan sesat, ya. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ya. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya. Jadi kata iblis, ini kata iblis. Iblis berkata, apa kata iblis? Ini iblis yang berkata. Qala, berkata iblis, Rabbi, ya Tuhanku. Jadi iblis itu makhluk Allah yang bertuhan. Dan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Iblis itu makhluk yang bertuhan. Jadi kalau ada manusia tidak mengakui adanya Tuhan dalam kehidupannya, itu lebih parah dari iblis. Jadi kalau ada orang bilang, lu kayak iblis aja lu kagak bertuhan, itu salah, orang nggak ngerti Al-Quran. Buka tuh, surat 15 ayat 39. Allah menjelaskan, apa kata Allah? Qala, berkata iblis, Rabbi, ya Tuhanku. Bima aghwaytani, karena engkau, ya Allah, telah menyatakan aku sesat. Kenapa Allah menyatakan iblis itu makhluk yang sesat? Ya karena dosanya, karena kelakuannya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kelakuannya sendiri membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Itu Allah katakan. Tatkala kami memerintahkan kepada para makhluk yang bernama malaikat, dan juga di kalangan para malaikat itu termasuk di situ iblis. Ya, ini masih di surga. Untuk ngapain? Untuk sujud sebagai penghormatan, bukan untuk menyembah. Bukan untuk mengabdikan diri, tapi hanya untuk menyembah, tapi hanya untuk menghormati dan memuliakan makhluk yang bernama Adam. Malaikat semua sujud dan taat kepada perintah Allah itu. Fasajadu illa iblis. Semua para malaikat itu mau sujud untuk menghormati Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk sujud. Wastakbaro, bahkan dia merasa hebat dan sombong. Karena keengganannya,
Dan kesombongannya itu, salah satu kesombongannya itu dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah katakan, mana aka Allah tasjuda, apa yang membuat engkau nggak mau sujud kepada Adam, hanya sekedar menghormati Adam dan memuliakan. Sedang itu perintahku, kata Allah. Iblis dengan angkuhnya berkata kepada Allah, ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, karena engkau ya Allah telah ciptakan aku dari api, sementara Adam wa khalaqtahu min tin, hanya kau ciptakan dari tanah. Jadi iblis menyimpulkan sendiri bahwa dia lebih baik dari Adam, sehingga dia nggak mau taat atas perintah Allah hanya sekedar untuk sujud sebagai penghormatan. Nah, ini salah satu keangkuhan iblis. Nah, akhirnya iblis menjadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang dilaknat, makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kutuk dan laknat. Nah, dia nerima, oke, kata iblis. Bahkan kau keluarkan aku dari surga, dan aku dan semua keturunanku tidak akan pernah masuk surga nanti. Aku siap, kata iblis, tapi dengan syarat bahwa berikan aku kompensasi. Nah, salah satu kompensasinya dalam penjelasan-penjelasan yang lain, iblis itu setiap makhluk manusia lahir, anak iblis pun lahir di permukaan bumi ini. Jadi kalau mau tanya berapa jumlah iblis di permukaan bumi ini, sebanyak jumlah berapa anak manusia pernah lahir di dunia ini. Tambah biangnya satu, yang dulu pernah di surga, yang diusir oleh Allah. Namun setiap manusia pasti mati, tapi iblis nggak ada yang mati. Nanti baru matinya hari kiamat. Jadi Pak, kalau mau melihat, kalau mau tahu berapa jumlah iblis yang ada, setan yang ada di permukaan bumi ini, ya sejumlah berapa jumlah umat manusia pernah lahir di dunia ini, plus biangnya satu. Jadi Pak, di pojok-pojok itu ada setan itu Pak. Di kamar mandi ada setan, di rumah kita ada setan. Alhamdulillah Allah tidak memberi kekuatan pada mata kita untuk bisa melihat tembus ke alam mereka. Coba kalau kita diberikan mata mampu melihat alam mereka, pasti nggak ada yang bisa tidur. Setiap pojok ada mereka macam-macam. Allah memberikan kepada manusia mata, tidak mampu masuk ke alam mereka. Ya, hanya orang-orang tertentu lah yang diberikan oleh Allah kemampuan. Tapi nggak semua manusia, yang disebut dengan pancara indera yang keenam. Tapi itu pun nggak menyeluruh, ya kan loh? Kalau diberikan oleh Allah kita mata, mampu masuk ke alam mereka, wah, Pak, Bapak tadi dari rumah ke sini jalan, itu di jalanan banyak banget tuh Pak. Ya Pak ya, belum yang ngikutin kita di belakang, belum yang nonton kita Pak, belum yang ada di depan kita Pak. Banyak banget itu, bukan bejibun lagi udah. Untung kita tidak diberikan oleh Allah mata untuk mampu masuk ke alam mereka. Nah, iblis itu minta kompensasi kepada Allah. Apalagi kompensasinya? Dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu menggoda semua umat manusia. Kecuali, nah nanti dalam ayat 40 surat 15 tadi, iblis buka rahasia. Siapa orang-orang yang tidak mampu dia goda? Siapa orang-orang yang dia tidak mampu untuk sesatkan? Nah, dalam ayat itu Allah katakan, qala, berkata iblis, Rabbi, ya Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah menyatakan aku sesat. Iblis bersumpah,
la uzayyinanna lahum fil ardi. Semua bentuk dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman, dan semua bentuk perbuatan-perbuatan negatif dan merusak oleh iblis dibikin seakan-akan itu perbuatan yang enak dan mengasihkan dan indah di mata manusia. Kalau manusia itu mengikuti hawa nafsu. Makanya Bang Oma tuh pernah dulu ngomong tahun 90-an. Kenapa kok yang haram itu yang enak-enak gitu. Kenapa kok yang dilarang itu yang asik-asik? Pernah nggak Pak ngedenger lagu kayak gitu dulu Pak? Woi Pak, pernah? Kenapa kok yang haram itu yang enak-enak? Kenapa kok yang dilarang itu yang asik-asik? Yaitu kerjaannya iblis yang bikin segala bentuk dosa, maksiat, kemungkaran, pelanggaran hukum, kezoliman, apapun perbuatan negatif, menfitnah, apalagi Pak, berbohong, berkhianat, itu kok kenapa dibilang kok seakan-akan yang mengasihkan dan mengenakan? Itu kerjaan iblis. Dan iblis bersumpah dalam ayat itu juga, selain dia akan bikin segala bentuk dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman, seakan-akan sesuatu yang membuat indah dan mengasihkan dalam hidup, wala ughwiyannahum ajmain, dia bilang, saya akan bikin sesat semua makhlukmu yang bernama manusia. Gua nggak peduli, kata iblis. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, emang gua pikirin katanya. Mau profesor, mau dokter, mau orang kaya, orang miskin, orang kampung, orang kota, emang gue pikirin. Mau pejabat, mau rakyat biasa, emang gue pikirin, kata iblis. Gue gak takut yang modal begitu. Kecil. Jangan yang bintang 4, bintang 7 diladenin. Ya kan tuh? Itu iblis. Dia gak peduli. Maka jangan heran, ada orang berilmu, tapi kelakuannya seperti setan. Ada nggak Pak? Ada orang berilmu kelakuannya seperti setan. Jangan heran, ya itulah kerjaan iblis. Berarti iblis sudah berhasil menyesatkan orang berilmu tadi. Ada orang kaya, maaf, nggak ada syukurnya. Bahkan makin kaya setan. Ada nggak Pak? Ada. Ada orang yang punya jabatan, makin tinggi jabatannya, makin strategis jabatannya, seperti setan. Kerjaannya menyesatkan orang, ngancam orang. Ada nggak? Ada, jangan heran. Ada laki-laki ganteng, kerjaannya kayak setan. Ada nggak? Ada wanita cantik, kerjaannya kayak setan. Ada nggak? Ini yang sudah kacau, biar jelek asal sombong. Ya Allah. Kaya aja sombong nggak boleh, ini jelek. Kan ada loh lagu dulu ya Pak ya. Biar jelek asal sombong. Ya Allah. Cakep aja sombong nggak boleh. Apalagi udah jelek, miskin, bego, sombong lagi ya. Zalim lagi. Lah ini kerjaan setan. Nah minimal kata Rasul, perbuatan setan itu makan dengan tangan kiri. Itu minimal kata Rasul. Minum dengan tangan kiri. Ini informasi wahyu dari Rasul yang Rasul sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat, yang bikin makhluk-makhluk lain sesat, yang bernama iblis atau setan, kalau makan dengan tangan kiri, kalau minum dengan tangan kiri. Mau ditiru yang ke model begitu? Nah gitu loh kata Rasul. Mau ditiru yang model begitu? Enggak tuh. Paham Mbak? Jadi apa hikmah daripada kita makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan?
Hikmahnya minimal kita sami'na wa ata'na. Hikmahnya minimal kita siap laksanakan terhadap perintah Allah melalui lidah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita mentaati apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul. Yakinlah wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Allah itu tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Bisa jadi karena kita sudah tahu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri itu kelakuan setan. Dan kalau kita sudah tahu tapi masih dikerjakan, maaf, bisa jadi ini sebagai pintu pertama, pintu awal untuk kita terperangkap kepada perangkap iblis atau setan tersebut. Itu minimal. Bisa jadi ya kita udah tahu bahwa informasi wahyu dari Rasul menyatakan jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Masih bandel juga, masih dablek juga, masih ngeyel juga. Padahal Rasul bilang kalau makan, makanlah dengan tangan kanan. Kalau minum, minumlah dengan kanan. Jangan kau makan dan minum dengan tangan kiri, karena makan dan minum dengan tangan kiri itu pekerjaan setan. Masih ngeyel juga. Minimal bisa jadi itu pintu awal perangkap dari iblis untuk kita masuk ke dalam perangkapnya. Sebab kita udah nggak peduli lagi. Ya kan loh? Kalau sudah masuk ke perangkap iblis dan setan, ya Allah, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kita sudah nggak peduli lagi halal haram sudah. Karena halal haram, karena yang namanya haram-haram itu, ya, yang haram-haram itu sudah indah aja di mata dia. Yang haram-haram itu sudah asik aja udah asik aja. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah terperangkap masuk ke dalam perangkapnya iblis, berarti sadar atau tidak sadar kita bisa jadi menjadi budak hawa nafsu. Kalau kita sudah menjadi budak hawa nafsu, sudah, Pak. Habis hidup kita. Sudah habis. Minimal keberkahan sudah nggak ada lagi dalam hidup kita udah. Sering kan kita bahas di sini, Pak. Berkah itu apa sih? Ziyadatun fil khairi, bertambahnya kebaikan itu berkah. Maka ulama minimal ada tiga tanda sesuatu itu diberkahi oleh Allah. Ilmu yang diberkahi oleh Allah, harta yang diberkahi oleh Allah, jabatan yang diberkahi oleh Allah, tempat usaha yang diberkahi oleh Allah. Salah satu cirinya adalah makin terbuka rezekinya, makin strategis pangkat dan jabatannya, makin bertambah ilmunya. Kalau diberkahi oleh Allah, membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat ibadahnya semakin baik. Tapi kalau ketika keberkahan sudah dicabut oleh Allah, bertambah bagaimanapun hartanya, bertambah bagaimanapun kepintarannya, makin tinggi dan strategis bagaimanapun jabatannya, membuat dia semakin jauh dari Allah, membuat ibadahnya makin acak-acakan, makin gak jelas. Hati-hati, kalau sudah itu terjadi, berarti yang ada pada diri kita itu sudah dicabut keberkahannya oleh Allah. Yang kedua, kalau harta diberkahi oleh Allah, ilmu diberkahi oleh Allah, umur diberkahi oleh Allah, jabatan diberkahi oleh Allah, membuat dia semakin rendah hati, tawadu, dan tidak arogan dan tidak sombong. Tapi kalau sudah dicabut keberkahan oleh Allah, pintar bagaimanapun dia, tinggi bagaimanapun jabatannya, banyak bagaimanapun hartanya, membuat dia semakin sombong, semakin arogan, bahkan semakin zalim.
bahkan semakin lupa dengan Allah dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ciri-cirinya, kalau harta diberkahi oleh Allah, ilmu diberkahi oleh Allah, jabatan diberkahi oleh Allah. Jangankan diri dia, jangankan keluarganya, orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari jabatannya, dari ilmunya, dan dari segala apa yang Allah amanahkan kepadanya. Tapi kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah dari ilmu seseorang, kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah dari harta seseorang, kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah dari jabatan seseorang, jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya pun sudah tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari ilmunya, dan dari jabatannya. Maka jangan main-main dengan apa yang sudah diinformasikan oleh Rasul gitu loh. Sudah sami'na wa ata'na. Karena ternyata, Pak, kebetulan saya di sini ada baca satu tulisan. Nanti mungkin tulisan ini saya share lah ya. Pada Pak Komsin aja dong. Nanti diiniin deh ya. Di apa kan? Di share. Ada satu tulisan begini, Pak. 5 manfaat makan menggunakan tangan menurut Islam. Ini penelitian. Ya. 1. Nggak ada apa ya, saya baca ya sedikit ya. Nanti detailnya Pak, nanti share ya ke grup. Ya. Ini salah satunya. Manfaat makan menggunakan tangan kerap kali dibandingkan dengan makan pakai sendok. Ada hal yang mengatakan makan pakai sendok lebih baik dan lebih menyehatkan. Namun banyak pula yang mengatakan makan pakai tangan lebih sehat. Ternyata dalam Islam, kamu lebih dianjurkan untuk makan pakai tangan. Hal ini sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasul Muhammad SAW yang makan menggunakan tangan. Berbagai hadis juga menyebutkan bagaimana adab makan yang benar dalam Islam. Tapi bukan berarti makan dengan sendok tidak boleh. Bukan. Itu hanya urusan hal yang bersifat keduniaan aja. Ya kan? Tapi sebaiknya makan dengan tangan seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Manfaat makan pakai tangan dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Jadi makan dengan tangan ini ternyata banyak mempengaruhi kesehatan. Penelitian di dunia kedokteran menyebutkan makan menggunakan tangan yang sudah dibersihkan dinilai jauh lebih sehat dibandingkan menggunakan sendok. Kalau tangan ini memang bersih, apalagi pakai tangan kanan. Berikut rangkuman dari berbagai sumber Jumat tentang manfaat makan pakai tangan. Makan menggunakan tangan dalam Islam. Islam mengatur kehidupan sehari-hari umatnya dari hal terkecil hingga hal besar. Salah satunya adalah adab makan. Hal ini termasuk mencuci tangan sebelum makan, membaca bismillah, makan sambil duduk, dan makan menggunakan tangan kanan. Mengutip PPID Kota Serang, makan diawali dengan bismillah dan menggunakan tangan kanan bukan tanpa alasan dan makna. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah membaca bismillah dan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau lupa, baca bismillah di awalnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Membaca bismillah dimaksudkan agar setan tak ikut makan atau minum yang kita konsumsi. Lalu makan menggunakan tangan kanan. Rasulullah bersabda, nah ini hadisnya, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim yang kita bahas sekarang. Kemudian sahabat Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah SAW makan dengan menggunakan 3 jari. Begini nih Pak. Ya, begini nih.
Nah, jadi enggak kalau begini enggak masukin mulut susah kan. Kalau ini tek, gitu 3 jari aja. Oke, ini dari sahabat yaitu Ka'ab bin Malik. Ya. Dan makan dengan menggunakan 3 jari kanan dan menjilati jari-jari tersebut sebelum dibersihkannya. Jadi hadisnya bunyinya begini. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yul'iqaha au hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Kalau kau makan, ya, jangan basuh dulu tanganmu sehingga kau sudah jilati tangan itu. Kalau nggak mau jilat sendiri, suruh jilatin sama anak atau istri. Tapi keterlaluan coba ya. Itu saking Rasulullah menyuruh kita menjilati. Supaya apa? Tidak ada sisa-sisa makanan yang ada di tangan kita. Lah kita, astagfirullahaladzim. Ya, jangankan sisa makanan di tangan, di piring masih banyak udah dibuang. Ya, di piring masih banyak udah dibuang. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendapatkan informasi tulisan di Depok, di kota Depok, Pak. Di sekitaran hanya Jalan Margonda. Rumah makan, warteg lah namanya, restoran lah namanya. Itu hanya baru sekitaran Jalan Margonda, rumah makan. Per hari makanan-makanan yang masih bagus-bagus dibuang ke tempat sampah. Itu baru di Margonda, Pak. Per hari tidak kurang 1,2 ton. Bayangkan, baru Jalan Margonda, belum di Bojonggede, belum di Cibinong. Per hari makanan, nasi, makanan yang masih enak-enak itu, Pak, yang masih belum basi, dibuang ke tempat sampah. Tidak kurang 1,2 ton. Saya pernah baca tulisan dan saya konfirmasi kepada teman saya yang pernah ke Belanda, yang pernah ke Eropa. Dan kebetulan dia pejabat. Dia, Pak Ustadz, saya sering ke Eropa. Itu di Eropa, Pak, termasuk di Belanda, Jerman, Prancis. Kalau kita masuk restoran di Eropa, makan, jangan coba-coba nggak habis. Denda. Ayo, ada yang pernah ke Eropa? Siapa? Mana? Pak Haji mana, Pak? Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Di Eropa itu, di Belanda termasuk. Jangan coba-coba makan di restoran, kemudian disisain. Oh, denda, Pak. Suruh bayar bisa 3 kali lipat dari harga. Kenapa? Karena menurut mereka, di luar sana masih banyak orang kelaparan. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Oh, ini kan udah saya beli. Nggak peduli dia. Jadi diambil berapa? Diambil ya sebisanya aja, secukupnya aja. Jangan coba-coba ditinggal. Denda kita. Coba bayangkan di negeri kita, ayo, setiap rumah tangga berapa setiap hari makanan yang terbuang? Sebetulnya ketahanan pangan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah dengan hadis ini, Pak. Perilaku yang sesuai dengan petunjuk wahyu sudah diajarkan yang disebut dengan ketahanan pangan. Sampai Allah bilang, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir, minimal mubazir dalam makanan. Itu orang-orang yang mubazir itu saudara setan semua itu. Coba ini aja ditaati, Pak. Banyak orang di luar sana yang butuh makan, Pak. Banyak orang yang di luar sana, ya Allah, untuk makan jangankan malam, pagi dia makan pun dia harus nyari dulu. Yang sedihnya kalau pesta-pesta, astagfirullahaladzim, apa aja diambil dan nggak dimakan, buang. Betul, Pak? Ini budaya apa ini?
Ayo, budaya apa yang ada di negeri kita ini, Pak? Maka ya Allah, keberkahan tuh banyak dicabut oleh Allah tuh kayak gini. Maka bebel otak masyarakat kita sebagian besar, hal-hal yang baik yang bermanfaat tuh dinasihatin susah banget. Maunya ngeyel aja. Dinasihatin sama ulama, dinasihatin sama kiai. Bagaimana cara makan yang benar, bagaimana cara mencari makanan yang halal, bagaimana cara memilih pemimpin, bandelnya setengah mati. Alasan demokrasi, iya demokrasi. Ya karena begini, Pak. Perangai kita tuh sadar nggak sadar, nggak usah lihat orang, lihat diri kita sendiri. Jelas, Pak? Iblis itu nggak akan menginginkan kita untuk kebaikan. Setan itu nggak akan menginginkan kita untuk hal yang positif. Ya, ya Allah, ini nanti saya share, Pak. Ternyata sunnah Rasul itu merupakan cara makan yang pas untuk mengukur porsi makan seseorang. Sementara menjilati jari setelah makan memiliki banyak manfaat faedah bagi kesehatan. Setelah makan maka ucapkan alhamdulillah. Maka ada doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'ala minal muslimin. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Manfaat makan menggunakan tangan. Penelitian dunia kedokteran menyebutkan manfaat makan menggunakan tangan yang sudah dibersihkan dinilai jauh lebih sehat dibanding menggunakan sendok. Tangan mengandung enzim ernase. Enzim ernase namanya. Yang banyak dihasilkan oleh 3 jari, yakni ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Oke? Jadi enzim ernase ini banyak di sini nih. Di 3 jari ini. Oke? Jelas, Pak? Ya. Apa fungsinya enzim ernase ini? Yang berfungsi menekan aktivitas bakteri patogen dalam tubuh. Makan dengan tangan juga bisa memperlambat proses makan sehingga mencegah diabetes tipe 2. Selain itu membatasi asupan makan yang masuk yang tentunya dapat mencegah obesitas alias kegemukan. Allah telah memberikan anugerah kepada setiap manusia alat makan yang canggih, yaitu tangan kita sendiri. Tapi bukan berarti makan pakai sendok nggak boleh. Bahkan mungkin pada satu waktu ya, ini karena urusan dunia murni ya Pak ya. Oke. Mengurangi resiko diabetes. Makan dengan sendok dan alat makan berkolerasi dengan makan lebih cepat yang dikaitkan dengan ketidakseimbangan gula darah dalam tubuh. Kalau pakai sendok kan lebih cepat kadang-kadang Pak ya. Oke, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition, orang dengan diabetes tipe 2 lebih cenderung makan dengan cepat adalah yang menggunakan alat makan dibandingkan dengan orang tanpa kondisi tersebut. Telah terbukti bahwa makan dengan tangan bisa memperlambat proses makan dan dengan demikian mencegahmu terkena diabetes tipe 2. Jadi kalau makan cepat-cepat itu cenderung bisa terkena diabetes. Kalau dengan tangan, apalagi dengan 3 jari, cenderung makannya teratur. Oke, menyehatkan pencernaan. Tangan, perut, dan usus adalah rumah bagi setiap bakteri yang dikatakan melindungi kamu dari penyakit. Makan dengan tangan membantu bakteri ini masuk ke tubuh dan melindungi sistem pencernaan agar tidak terkena bakteri berbahaya. Namun pastikan kamu selalu mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum makan. Ketika kamu menyentuh makanan dengan tangan, otak memberi sinyal pada perut kalau kamu akan makan. Itu otomatis. Ya, ketika ini otak sudah langsung menjadi sinyal ke perut kalau kamu akan makan. Kebiasaan ini membantu pencernaan lebih baik karena kamu akhirnya fokus pada makanan dan sadar memegang beberapa besar jumlahnya. Itu udah otomatis tuh, Pak. Megang makan, otomatis otak mengatakan, lu perut harus siap. Nah,
Kayak gitu kan Mbak ya? Oke, meningkatkan sirkulasi darah. Makan dengan tangan menjadi latihan yang bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah. Baik itu mencampur makananmu bersama-sama atau membentuk gigitan. Menggunakan tanganmu membuat sendi dan jarimu bergerak. Hal ini setara dengan latihan tangan. Membantumu mempertahankan proporsi makanan dengan tangan tiga ini. Makan dengan tangan adalah proses yang relatif lambat daripada makan dengan sendok. Dengan demikian, kamu tidak hanya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengunyah makanan, tapi juga makan lebih sedikit dari jumlah yang biasanya kamu makan dengan sendok. Bahkan bisa melindungi mulut. Manfaat menggunakan tangan berikutnya yaitu dapat melindungi mulut. Tangan juga dapat bertindak sebagai sensor suhu yang sangat efektif ketika kamu menyentuh makanan panas misalnya. Hal ini dapat mencegah mulut dari sensasi terbakar. Apalagi sudah dengan tangan, pakai tangan kanan lagi. Ya Allah, begitu indahnya hidup yang diatur oleh wahyu. Baik wahyu dari Al-Quran maupun wahyu yang berdasarkan hadis. Makanya Zakir Naik, seorang kristolog internasional, mengatakan, dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, subhanallah, berdasarkan penelitian para ilmuwan, ternyata zaman sekarang ini 85% kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut membuktikan kebenaran syariat Islam. Yang 15% dia bilang hanya tinggal tunggu waktu. Bahwasanya ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi ternyata membuktikan kebenaran syariat Islam untuk rahmatan lil alamin. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, monggo. Ya, monggo. Ini dulu, ya silakan. Ya. Ya, memang makan dengan membaca bismillah itu memang juga salah satu perintah dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Rasul bersabda begini, ya, nih, ini hadisnya jelas. Ya gulam, ya, ini hadis juga dari Umar bin Abi Salamah. Rasul bersabda, ya gulam, hei anak muda, anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, setelah kau menyebut bismillah, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari apa-apa yang ada di dekatmu. Itu adab makan gitu loh, Pak. Bismillah itu memang perintah Rasul, sunnah Rasul. Minimal. Ini Rasul yang bilang, Pak. Kullu dzibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Makan itu kan sesuatu hal yang baik loh. Karena untuk menjamin kesehatan kita. Menjamin keberlangsungan hidup. Coba orang kalau nggak makan, Pak, terancam keselamatannya ya, Pak ya. Maka karena itu perbuatan memang perintah Allah untuk makan, ya maka perbuatan yang baik itu kata Rasul, segala hal yang baik dan positif mulailah dengan membaca bismillah. Jika engkau tidak memulai perbuatan yang baik dan positif dengan baca bismillah, fahu aqta, dia akan terputus dari keberkahan. Nah, minimal kalau kita mengkonsumsi makanan apapun, sebelum mengkonsumsi kita mulai dengan baca bismillah, apalagi dengan tangan kanan. Subhanallah, mudah-mudahan makanan itu diberikan keberkahan oleh Allah. Yang insya Allah dengan makanan itu membuat kita semakin baik ibadah kita. Membuat kita semakin baik akhlak dan perangai kita. Membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jelas, Pak? Kok kaku banget ya. Bismillah itu kan istilah. Sempurnanya orang kalau sudah baca bismillah, ya bismillah itu sempurnanya bismillahirrahmanirrahim, yang disebut dengan bahasa Arab al-basmalah. Jangan disebut bacalah basmalah, mau makan basmalah, yang enggak, itu istilah. Oke, Pak? Oke. Ada lagi pertanyaannya? Udah paham ya? Oke. Ya, monggo. Bolehkah kita yakin? Bolehkah kita yakin? Kita membaca bismillah meminum air, kita yakin itu air itu akan menjawab syukur dia kita baca bismillah. Begini, Pak. Ada satu buku yang ditulis seorang ilmuwan dari Jepang. Bukunya judulnya The Power of Water. The Power of Water. Kekuatan yang ada pada air. Itu banyak yang namanya eksperimen-eksperimen yang diungkapkan di dalam buku itu. Salah satunya, air. Ketika air ini disumpahin, dasar lu air lu bikin susah aja lu. Nggak tahu diri lu, bikin gua repot aja lu. Air digituin, Pak, dia ngambek, Pak. Ketika air, bahkan makanan yang dimakan, dipuja-puji. Jangankan itu, ini yang saya laksanakan, pernah saya praktekkan setelah saya baca buku itu. Ada 2 pohon belimbing. Ya, otomatis di rumah keluarga saya lah. Saya diem aja, Pak ya. 1 pohon belimbing itu saya puji-puji. Wih, ini pohon belimbing dahsyat ini. Buahnya nggak habis-habis, manis lagi. Yang 1 pohon belimbing itu, saya kata-katain, bikin susah aja, saya bilang. Bikin jalan susah, bikin ini, habis tuh. Nggak lama tuh pohon, Mbak, yang dikata-katain layu mati. Mungkin kata Bono, gua disumpahin, dikatain katanya. Ini pengalaman pribadi saya, Pak. Jadi pohon, ada 2 pohon, yang 1 saya puja-puji, yang dipuja-puji itu makin subur, buahnya makin banyak. Yang dikata-katain, bikin susah aja, ngalangin jalan aja, saya bilang. Macam-macamnya, nyampah, daunnya kemana-mana, buahnya juga busuk yang banyak, saya gitu-gituin, Pak. Mati itu pohon. Yang ngambek, ternyata pohon itu juga dia punya perasaan. Air juga makhluk. Nah, berdasarkan buku The Power of Water tadi, ya Pak ya, air yang dipuja-puji dengan air yang diambil dari satu sumber, yang dikata-katain, dimasukkan ke dalam laboratorium. Subhanallah. Air yang dimasukkan ke dalam laboratorium itu dilihat pakai mikroskop. Subhanallah. Air yang dipuja-puji, yang dibacakan doa tadi, subhanallah, dia menggambarkan seperti mutiara dan intan yang indah. Tapi air yang dikata-katain tadi, setelah diletakkan di laboratorium, dicek dengan mikroskop, itu airnya acak-acakan, Pak, nggak jelas bentuknya, Pak. Silahkan buka di Google, cari sekarang, Pak, buku The Power of Water. Coba lihat. The Power of Water. Makanya dalam Islam itu, Rasulullah SAW ketika seseorang sakit, datang ke Rasulullah. Oleh Rasul, sini bawa air putih sini katanya. Dibacakan doa oleh Rasul, air ini dibacakan. Maaf, bukan jampe-jampe ya. Ayat Al-Quran dan doa oleh Rasul. Udah minum nih air, sembuh penyakitnya. Dan kiai-kiai kita, orang-orang tua kita kan sekarang juga ada yang seperti itu. Persoalannya adalah, kita ini orang yang doanya mustajab atau enggak, gitu persoalannya. Ayo, kalau Bapak kayaknya kalau baca air, baca-bacain gitu.
Kayaknya mempan apa enggak, Pak? Ya tergantung amal soleh kita ya, Pak ya. Kalau kita orang soleh, orang baik, insya Allah baca-bacaan Fatihah yang kita bacakan ke air, sholawat yang kita bacakan ke air, doa yang kita bacakan ke air, diijabah dan mustajab, dan kita kasihkan ke orang yang sakit, mudah-mudahan dengan tawassul, air yang kita kasihkan dan sudah dibacakan doa, Al-Quran dan sholawat tadi, mudah-mudahan Allah angkat penyakit orang yang minum air ini. Oke, Pak? Karena air juga makhluk. Ayo, sudah buka The Power of Water, ketemu? Siapa penulisnya, Pak? Siapa? Masaru Kimoto. Iya, betul. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitab itu. Tipis kok. Ya, mungkin masih ada yang dijual, silahkan beli buku itu, Pak. Saya sudah selesai baca buku itu. Dan saya buktikan benar gitu loh. Ya, salah satunya tadi tuh, pohon tadi. Ya Allah, subhanallah. Oke, Pak? Ya bukan nggak boleh lagi, boleh lah. Itu namanya salah satunya disebut ruqyah. Oke, Pak? Hanya persoalannya mempan atau nggak mempan, tergantung siapa yang baca. Nah, supaya mempan, jadilah kita orang soleh, jadilah kita orang baik, jadilah kita orang ikhlas, sehingga bacaan kita itu betul-betul langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Pak? Ada lagi bacaan pertanyaannya? Cukup? Saya rasa cukup, Pak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan subhanallah, banggalah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.